Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mari kita belajar lagi ya bersama Ibu di pembelajaran tematik tema 1 kelas 4 mengenai bunyi. Nah, pembahasan pertama yang akan Ibu sampaikan mengenai definisi bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Nah, bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, kemudian di sini Ibu juga akan menyampaikan mengenai sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Artinya, gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Di sini, Ibu akan menampilkan contoh gambaran dari gelombang longitudinal. Nah, seperti ini ya, gambaran dari gelombang longitudinal. Ternyata, dalam keseharian juga kita sering menggunakan contoh dari gelombang longitudinal ini. Contohnya pada benda ini. Ada yang tahu benda apakah ini? Nah, betul, ini namanya fer. Fer ini biasanya terdapat pada ballpoint, kasur, dan lain sebagainya. Kemudian, sifat bunyi yang kedua yaitu perambatannya membutuhkan medium. Nah, bisa dilihat pada gambar di layar ini. Di sini, Ibu memberikan contoh 3 percobaan. Di percobaan pertama, medium yang digunakan yaitu kaleng dan juga selang. Sedangkan di percobaan kedua, medium yang digunakan yaitu kaleng dan juga tali. Sedangkan di percobaan yang ketiga, medium yang digunakan yaitu ember, air, dan juga corong. Nah, di percobaan pertama yang kedua, ini hampir mirip ya. Ketika misalnya lawan kita atau seseorang berbicara melalui selang ataupun melalui kaleng, maka suaranya akan terdengar oleh kita karena bunyinya itu akan merambat melalui medium yang kita gunakan. Nah, kemudian di percobaan yang ketiga, ketika misalnya corong dimasukkan setengahnya ke dalam air, maka bunyi atau gelombang dari air ini akan terdengar oleh kita. Nah, selanjutnya, sifat bunyi yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Nah, gambarnya seperti ini ya. Coba kalian perhatikan. Nah, ketika anak kecil ini berteriak di depan goa, maka suara atau bunyi dari anak kecil ini akan dipantulkan kembali ke sumber suaranya. Nah, anak kecil ini bisa dikatakan sebagai sumber suara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sumber suara? Nah, sumber suara atau sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, selanjutnya, di sini juga ada contoh-contoh sumber bunyi. Contoh sumber bunyi yang pertama yaitu ada trompet, dan yang kedua ada suling, sedangkan yang ketiga ada bel rumah. Coba sekarang kalian perhatikan, ada nggak sih sumber bunyi di dekat kalian atau di sekitar kalian? Baiklah, Ibu akan memberikan contoh sumber bunyi yang terdapat pada suling. Dengarkan ya. Nah, bunyi yang barusan diputar itu berasal dari medium suling. Bunyinya dihasilkan dengan cara ditiup. Nah, di sini juga ada jenis-jenis bunyi. Nah, bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Nah, satuan dari frekuensi adalah hertz. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz.
Contohnya, hewan ini, kelelawar, ini bisa mendengarkan frekuensi yang kurang dari 20 Hz. Nah, kemudian yang kedua, ada bunyi audiosonik. Artinya, bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20 ribu Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Nah, yang ketiga, ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 ribu Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Pembahasan selanjutnya mengenai perambatan bunyi. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Nah, cepat rambatnya bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jenis dan suhu medium. Nah, kemudian ada istilah pemantulan bunyi. Berikut ini adalah jenis bunyi pantul. Nah, yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Maksudnya, bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Contohnya, suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Yang kedua, yaitu gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Nah, gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya, pemantulan bunyi yang terdapat di dalam bioskop. Nah, pemantulan bunyi yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan atau dasar suatu ruangan. Nah, selanjutnya mengenai resonansi bunyi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Nah, berikut ini adalah contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, resonansi yang menguntungkan, yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang. Nah, kedua yaitu resonansi yang merugikan, yaitu resonansi yang terjadi pada suara deruk pesawat terbang yang dapat membuat pecah-pecah. Nah, suara dari pesawat terbang ini termasuk ke dalam pencemaran suara karena dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan makhluk hidup di sekitar. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian dari Ibu. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan ketika penyampaian materi. Semoga kedepannya Ibu bisa memperbaikinya lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.